Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurna kebaikan-kebaikan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara hal yang membuat orang itu mudah untuk masuk surga, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada perjumpaan yang telah lalu, adalah bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Setelah kita berusaha kemudian mencari sebab untuk kebahagiaan tersebut, maka setelah kita berusaha hasilnya itu kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun yang terjadi maka itulah yang terbaik yang Allah pilihkan kepada kita. Terkadang kebahagiaan itu tidak seperti yang kita lihat. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kebahagiaan, tapi bukan kesenangan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diberikan kita ujian. Diberikan kita ujian oleh Allah. Dan orang-orang yang bertakwa dia akan pasrah dengan hal tersebut. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita kabar gembira. Ketika kita sudah berusaha untuk mencari kebahagiaan yang kita inginkan, ternyata musibah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah itu adalah hal yang terbaik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu kalau cinta dengan sekelompok kaum, terkadang Allah akan uji dia. Ternyata kebahagiaan itu terkadang adalah ujian. Dan Rasulullah SAW mengabarkan juga kepada kita bahwasanya di antara ujian yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin itu bisa jadi karena dosa yang banyak yang kita lakukan. Allah itu ingin membuat dosa kita ini dihapus. Akhirnya Allah kasihkan ujian, kemudian Allah yang lihat ketika dia diuji ini sabar apa enggak. Maka ketika dia sudah bersabar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan kepada Allah Taala, karena dia sudah menyerahkan semuanya hanya untuk Allah. Dia pasrahkan semua usahanya, apapun yang diberikan oleh Allah Taala, maka itulah yang terbaik baginya.
Kemudian jemaah semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam bab tawakal tersebut jemaah atau disebutkan takwa dan yang lainnya jemaah, dan kita membahas masalah tawakal di sini jemaah. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya, dalam hadis Riyadhus Shalihin atau dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-77, maka disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr, maka akan masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki hati yang hatinya itu seperti hati-hati burung. Kila ma'nahu mutawakkiluna, maka yang dimaksud adalah hati mereka seperti hati-hati burung adalah dia senantiasa bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita pernah menyebutkan sebuah hadis, dan nanti akan datang hadis tersebut, bagaimana Rasulullah SAW mempermisalkan sebenar-benar tawakal itu adalah tawakalnya burung, yang dia memasrahkan semua yang dia dapatkan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun hasilnya. Tapi dia senantiasa berusaha kemudian membawa kebahagiaan setelah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Itu seandainya kalian bertawakal dengan tawakalnya burung, dia serahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu himasan wa taruhu bitawakal. Dan itu adalah sebenarnya tawakal. Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan akan memberikan semua yang kita inginkan, dengan syarat engkau terus bertawakal seperti burung. Apa yang dilakukan oleh burung tersebut? Pagi hari di mereka sudah pada keluar mencari makan, mencari maisha, mencari keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian mereka kembali dalam keadaan bergembira. Dan kita semua ingin masuk surga, dan kita harus bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga tersebut. Dan cara bertawakal seorang hamba yang dia ingin masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu, dia harus keluarkan semua tenaganya untuk mencari keridhaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala maka dia kerjakan. Kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dia tinggalkan hal tersebut. Kemudian setelah dia berusaha, dia serahkan semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini yang pernah kita sebutkan jemaah, bahwasanya yang memasukkan seseorang itu ke dalam surga bukan amalannya, tapi yang memasukkan orang ke dalam surga adalah keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi untuk mendapatkan keridhaan tersebut kita harus memperbanyak amalan-amalan soleh jemaah. Amalan yang sesuai dengan tuntunan Allah Jalla Jalaluhu, yang dia harus ikhlas karena Allah Rabbul Alamin, la riya'an wa la sum'ah, dia tidak mau dilihat, dia tidak mau didengar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu salatku, kemudian hidup dan matiku, sesembelihanku, maka semuanya itu aku akan sembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Ketika dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia yakin Allah akan memberikan balasan yang setimpal baginya. Ketika dia beribadah hanya untuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Kemudian yang berikutnya senantiasa sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika ada seorang Arab Badui. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang berperang nih, kemudian beliau sempat singgah di bawah pohon,
Maka beliau ini ngambil pedang, peralatan perangnya itu kemudian digantungkan di pohon tersebut. Tiba-tiba setelah beliau bangun, sudah ada orang Arab Badui itu meluruskan pedang tersebut di hadapan Nabi SAW. Di hadapan Nabi. Tapi Nabi SAW tahu bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu tidak akan mencelakai beliau. Karena dia yakin ketika kita senantiasa mengingat Allah di waktu lapang, Allah akan ingat kita di waktu sepi. Jadi yang pernah kita sebutkan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Maka hendaknya lah kalian ingat Allah Jalla Jalaluhu ketika kalian lapang, maka ketika kalian sempit pun Allah tidak akan pernah meninggalkan kalian. Maka lihat sebuah hadis yang berasal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd, bahwasanya beliau pernah berangkat pergi perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di arah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum wa adrakathum al-qaila fi wadin ghairu idal. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqu an-nas yatadhilluna bis-sajarati. Maka beliau SAW pulang dari perang, kemudian beliau beristirahat di suatu tempat, suatu lembah. Kemudian manusia pun pada berpencar karena mereka nyari di bawah-bawah pohon untuk bernaung. Maka Nabi SAW pun turun di bawah pohon namanya pohon Samud. Fa'allaqa biha sayfahu. Maka Nabi SAW pun melepaskan pedangnya. Kemudian beliau gantungkan pedang tersebut. Wa nimna naumatan. Sedangkan kami pada tertidur, kata para sahabat, dan disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kita. Wa idza indahu a'rabiyyun faqala, yang mana di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada orang Arab Badui. Inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Dia sudah menodongkan, sudah menghunuskan pedang kepadaku sedangkan aku lagi tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaiqatu wa huwa fi yadi sultan. Kemudian ketika aku bangkit, dia sudah berada di tangan Arab Badui tersebut. Qala, Arab Badui itu pun mengatakan, man yamna'uka minni ya Rasulullah, ya Muhammad, siapakah yang bisa mencegah aku melakukan hal tersebut, wahai Muhammad? Qultu, maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah, Allah, Allah. Walam yu'aqibuhu wa jalasa muttafaqun alaihi. Maka dia pun tidak bisa bergerak, dikatakan dalam hadis tersebut. Tidak bisa bergerak. Dia menghunuskan pedang kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, siapa yang akan menolong engkau, wahai Muhammad? Padahal engkau sudah ada di tangan. Aku sudah hunuskan ke leher. Kemudian siapa yang bisa menolongmu? Maka Nabi Muhammad SAW yang bisa menolong aku adalah Allah, Allah. Kemudian dia tidak bisa bergerak. Tapi lihat di antara adab Nabi SAW setelah bisa mengambil senjatanya dari orang Arab Badui itu, Rasulullah SAW tidak menghina dia. Rasulullah SAW tidak mencaci maki dia dan tidak memukul dia. Mungkin ketika kita melihat ada presiden kita digitukan jemaah, atau kepala daerah kita digitu-gitukan, sedangkan kita adalah menjadi ajudannya, mungkin kita akan pukul dia. Tapi Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut, karena orang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa dilakukan adalah berdakwah dan seterusnya. Bahkan dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW pun meluruskan atau mengajukan pedang tersebut ke leher orang Arab Badui tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sekarang
engkau mau berharap sama siapa? Akhirnya orang Arab Badui itu pun tidak bisa berharap kepada siapa-siapa. Akhirnya dia pun menyesal dengan apa yang dilakukan. Kemudian diajak oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka dia menerima hal tersebut. Maka faedah yang bisa kita ambil di sini jemaah, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau lapang dan ketika beliau dalam keadaan sempit, beliau senantiasa bertawakal kepada Allah Taala, menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Rasulullah SAW tahu yang bisa menyelesaikan masalah tersebut adalah Allah, bukan manusia. Allah mentakdirkannya suatu musibah yang menimpa kepada kita jemaah, maka yang paling bisa menghilangkan musibah itu adalah Allah. Senantiasa kita kembali kepada Allah dengan berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan dari usaha. Kemudian kita serahkan urusan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, hadisnya mirip dengan hadis-hadis yang lainnya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hadis yang ke-79 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, atau disebutkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tadlu himasan wa taruhu bitona. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, maka sungguh Allah Rabbul Alamin akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan burung rizki yang pada pagi harinya dia keluar dalam keadaan perut kosong dan dia kembali ke sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang. Kemudian di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah. Tapi kita tetap mencari sebabnya. Dan setelah kita berusaha dengan sebab tersebut, biarkan Allah Rabbul Alamin yang memutus. Bahkan beliau mengatakan di sini, al-hasu ala haqiqatit tawakkuli ala Allah Ta'ala wa annahu yanbaghi an yakuna bisidqi wal yaqini fi kulli sahli minas sunun. Maka beliau mengatakan hendaknya seorang hamba tersebut dia jujur atau dia membenarkan kemudian meyakini segala sesuatu dari urusannya dan diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, beliau pula juga mengatakan al-akhdhu bil asbabi was-sa'i fi talabir rizqi min sidqit tawakkuli ala Allah Ta'ala. Ingat, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, untuk mendapatkan ketawakalan kepada Allah Ta'ala, seorang hamba itu disuruh untuk mencari sebab dan berusaha untuk mendapatkan rizki sebagaimana burung tersebut pun mencari rizki yang pagi harinya dia keluar dalam perut kosong, kemudian dia kembali dalam keadaan perut kenyang. Kemudian jemaah semoga dirahmati oleh Allah Taala yang berikutnya, hadis yang ke-80 dari Ammar al-Bara ibni Azib radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rabbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitra wa in asbahta khairan, muttafaqun alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita di antara cara kita bertawakal kepada Allah Taala adalah senantiasa berdoa kepadanya. Dan berdoa
ketika kita hendak mendatangi tempat tidur kita. Apa kata Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, ya Allah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku ke wajahmu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Semua di dalam doa dari doa tidur ini jemaah, seorang hamba itu menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alja'tu dhahri ilaik, kemudian aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Rabbatan wa rahbatan ilaik, aku takut dan aku berharap kepadamu ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali kecuali kepada Engkau ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, dan aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsalta, kemudian kepada nabi yang Engkau utus. Fa innaka in mitta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuh jikalau kalian membaca doa sebelum tidur, doa seperti ini, kemudian kalian ditakdirkan meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mitta alal fitro, maka engkau meninggal dunia dalam keadaan suci. Wa in asbahta khairan, jikalau engkau mendapati waktu pagi, maka tidak ada lain yang engkau dapatkan adalah kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Bara, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, idza ataita mataju'aka, jikalau engkau mendatangi tempat tidurmu, wahai Bara, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka hendaknya engkau berwudu seperti wudu'mu salat. Fattajib ala siktikal aiman wa qul, kemudian engkau berbaring di atas atau di sisi tubuh engkau yang sebelah kanan, kemudian katakanlah doa ini, waj'alhunna akhira ma taqul, kemudian engkau jadikan ini adalah akhir dari ucapanmu, yang mana ketika engkau meninggal dunia maka engkau dijamin masuk surga. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semua kondisi, semua perbuatan yang kita lakukan, maka hendaknya kita sandarkan kepada Allah Taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Taala mengatakan, janganlah engkau memberikan semua urusanku kecuali engkau harus bantuin aku ya Allah, walaupun hanya sekejap mata. Karena memang yang bisa membantu kita adalah Allah Rabbul Alamin. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah Jalla Jalaluhu. Yang bisa membuat kita bahagia, menghindarkan kita dari semua mara bahaya adalah Allah Taala. Maka semua urusan kita kembalikan kepada Allah. Bahkan jiwa kita kembalikan kepada Allah, wajah kita hadapkan kepada Allah, semua perkara kita sandarkan kepada Allah, bahkan punggung kita juga kita sandarkan kepada Allah, dan kita harus yakin tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian melaksanakan semua apa yang disyariatkan oleh Allah Taala. Kita beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah, baik dari kitab Sufi Ibrahim wa Musa, kemudian suhuf yang lainnya, kemudian Zabur, Taurat, Injil, kemudian yang disebut-sebutkan dari kitab-kitab yang lainnya, Al-Quran juga jemaah. Maka kita beriman dengan hal tersebut, karena memang ada kitab seperti itu namanya diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Adapun kitab-kitab yang sekarang, maka kita katakan kitab sekarang itu bukan asli yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, karena sudah dirubah semua oleh petinggi-petinggi mereka di luar sana. Bahkan yang pernah kita pelajari jemaah, setiap 5 tahun itu pasti ada revisinya. Ada revisinya, direvisi sama pimpinannya,
mana yang gak cocok sama mereka maka dihapus. Sedangkan Al-Quran itu shadaqah Rasulullah SAW wa shadaqallahul azim, dan maha benarlah Allah tabaraka wa ta'ala dan benarnya Rasulullah SAW, yang mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pun yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Maka dari zaman dulu para sahabat membaca Al-Quran sampai sekarang itu tidak pernah berubah, teman. Bahkan di antara penjagaan Allah Ta'ala kepada Al-Quran, ketika ada orang yang salah baca, ada orang yang membenarkan bacaan. Ada orang yang mengatakan ini adalah bacaan yang benar dan yang lain. Maka itu adalah janji Allah Ta'ala yang mana senantiasa kita jaga itu Al-Quran tersebut. Dan ingat, Al-Quran itu bukan hanya pajangan di rumah jemaah, tapi harus dibaca pula artinya, sehingga kita tahu bahwasanya Allah Rabbul Alamin mengajarkan syariatnya atau mengajarkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala yang berikutnya, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, an Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar ibn Ka'ab bin Abi Sa'di bin Taymi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Taymi radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa wa abuhu wa ummuhu wa sahibatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu, qala nadartu ila akdami al-musyrikin wa nahnu fil ghar wa huwa ala ru'usina fa qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadukum nadhara tahta qadamai la absarna fa qala ma dhanantuka atau ma dhannuka ya Abu Bakr bisnaini Allahu salisuhuma. Maka ini pernah diceritakan bagaimana Rasulullah SAW berangkat hijrah bersama Nabi SAW, yang mana Nabi sudah mulai dibuatkan sayembara. Maka Nabi SAW cerita hijrahnya itu jemaah, beliau subuh-subuh itu sudah mulai berangkat bersama Abu Bakar, berangkat melewati padang pasir. Kemudian di antara taktiknya Nabi SAW, beliau memerintahkan sahabat yang membalak kambing itu mengikuti jejak kakinya Nabi SAW supaya tidak ketahuan dari hal tersebut. Dan mereka membuat sayembara, barang siapa yang menangkap Nabi SAW dalam keadaan hidup atau mati, maka dia layak untuk mendapatkan 100 ekor onta. Dibuat sayembara Nabi SAW. Dan Nabi berangkat untuk pergi ke Madinah. Dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memulai dakwah di sana, kemudian mengembangkan syariat Islam di sana. Maka ketika Rasulullah SAW singgah di suatu gua, disebutkan gua itu adalah gua Thur, dan beliau SAW singgah di gua tersebut, kemudian beliau mengetahui bahwasanya pasukan Quraisy itu sudah semakin dekat. Kemudian di dalam gua tersebut, maka lihat apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepada Nabi SAW, yang mana Abu Bakar ini sudah merasa was-was. Karena disebutkan gua Thur itu tidak dalam. Kalau ada orang berdiri di pintunya kemudian melihat bawah, ya pasti kelihatan apa yang di bawah tersebut. Maka apa kata Abu Bakar ketika dia bersama Nabi SAW? Dia mengatakan, ketika kami berada di dalam gua, sedangkan orang-orang Quraisy itu berada sudah di atas kepala kami, kata Abu Bakar. Seandainya mereka melihat bawah, wahai Rasulullah SAW, maka sungguh dia pasti akan melihat kita, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai sahabatku, apa yang engkau sangka bahwasanya kita itu cuma 2 orang? Lah, tapi kita itu adalah 3. Yang ketiga itu adalah Allah Rabbul Alamin. Dan Allah Ta'ala yang menjaga Abu Bakar dan menjaga Rasulullah SAW.
Bahkan Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana keluhan Abu Bakar tentang hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan, jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar. Inna Allaha ma'ana, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu bersama kita. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, maka sungguh dia tidak akan pernah bisa membinasakan kita ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala membantu kita dengan hal tersebut. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama dengan kita, maka ini diantara tawakalnya Rasulullah SAW, dan senantiasa mengajarkan kepada para sahabat bahwasannya segala urusan itu tidak akan bisa kita kerjakan dan bahkan tidak akan bermanfaat kecuali kita dibantu oleh Allahu Rabbul Alamin, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita memiliki permasalahan, ketika kita memiliki kesusahan, ketika kita memiliki musibah atau apa yang menimpa kita dari ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka berusahalah untuk menghindari hal tersebut. Kemudian serahkan semua hasilnya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sejatinya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah bisa, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah mencelakai hamba-hambanya ketika dia senantiasa bersandar kepadanya jemaah. Dan orang-orang yang di luar sana yang ingin mencelakai kita pun tidak akan pernah bisa mencelakai kita ketika Allahu Rabbul Alamin senantiasa menjaga kita jemaah. Allah Ta'ala besar jemaah ini yang dapat kita sampaikan. Kemudian hadis-hadis yang berikutnya ini adalah hadis-hadis yang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyerahkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengatakan Bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au azulla, kemudian au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alaihi. Maka berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kesesatan, atau kita menyesatkan orang lain, atau menggelincirkan orang lain, atau kita digelincirkan orang lain, kemudian menzalimi orang lain, atau kita dizalimi oleh orang lain, atau kita melakukan perbuatan bodoh kepada orang lain, atau orang lain yang melakukan perbuatan bodoh kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan pula doa yang lain, Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa ukita wa tanaha anhu syaitan. Maka orang-orang yang ketika dia keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa ini, kata Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, engkau akan diberikan hidayah oleh Allah, engkau akan dicukupkan oleh Allah, engkau akan dijaga oleh Allah, dan engkau akan dilindungi dari godaan syaitan. Kemudian Rasulullah SAW pun menyebutkan dalam hadis yang hasan, Zada Abu Dawud fa yaqulu yani ay syaitan la syaitanin akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa ukita. Maka sungguh